sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Janji Allah dari jauh Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku Sunyi senyap
Berikanlah kasih dan anugerah-Mu melayakan kami hari ini, merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Siapakah kami sebenarnya di hadapan Engkau ya Tuhan? Adalah orang-orang yang layak dihukum oleh karena pemberontakan kami, oleh ketidakkesetiaan kami. Tetapi Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami, supaya setiap kami memperoleh hidup yang kekal. Bapa, tiba saatnya kami bersama-sama menikmati firman-Mu. Segala pekerjaan iblis, roh-roh yang bukan datang daripada-Mu, yang berusaha mengganggu hati pikiran kami, tidak fokus pada firman-Mu, kami sehati, kami patah, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, beroperasi dalam hati dan setiap kami yang hadir. Kami pulang dengan sukacita oleh karena Tuhan ada di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, sebab kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman. Haleluya. Mari kita semua siap diberkati berkata amin. Haleluya. Beri kemuliaan Allah kita. Haleluya. 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 Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Yang di belakang tetap duduk. Oh, dia tidak kelihatan. Puji Tuhan Bapak Saudara. Pastor Mariono, kayaknya gereja ini harus ditambah ke belakang lagi. Ya. Karena kalau belakang nggak cukup. Ya. Jadi puji Tuhan Bapak Saudara yang kekasih dalam Kristus. Tadi kita melihat drama dari anak-anak kita, luar biasa. Luar biasa dipersiapkan oleh jemaat tempat ini. Pakaian mereka pun warna hijau, tanda kehidupan. Amin. Ya, tunas, kalau ada tunas tidak mungkin di warna merah, dia akan warna hijau. Berarti jemaat ini bagaikan tunas yang ada di Lebanon, yang ada di Israel. Puji Tuhan Bapak Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita akan melihat dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang pertama. Kalau dapat kita baca sama-sama 2, 3. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Wah, kenapa kok hari ini kelahiran Yesus bicara tentang Yesus di padang gurun? Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, setiap manusia hidup oleh karena Roh Kudus, bukan Roh Kudus. Tahu Roh Kudus nggak? Garuk-garuk badan, bagian ke belakang kepala, segala macam. Namanya juga Roh Kudus, tidak pernah menyenangkan. Ya. Oleh sebab itu jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk melihat bagaimana cerita kelahiran Tuhan Yesus. Tadi anak-anak melihat ada namanya Tuhan menyuruh malaikat Mariono. Gabriel ya. Disuruh oleh malaikat Gabriel kemana Bapak Saudara? Ke sebuah desa Galilea, ke Nazaret. Tujuannya apa? Karena ada seorang perawan di sana namanya Maria yang sedang bertunangan dengan Yusuf. Tetapi apa yang terjadi Bapak Saudara? Apa yang tidak pernah dipikirkan itu yang terjadi. Dalam perjalanan pertunangan mereka dapat berita dari
Roh Kudus dari malaikat Tuhan bahwa Maria akan mengandung. Bahkan di kanan sana, kalau anakmu lahir diberi nama Yesus. Jadi satu hal yang rasa-rasanya sulit untuk dipahami. Tetapi oleh karena pekerjaan Roh Kudus membawa ia untuk menikmati apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Walaupun sempat bertanya-tanya, Bapak Saudara, bertanya dalam hatinya, mana mungkin itu hal terjadi? Mana mungkin terjadi? Oleh karena aku tidak pernah tersentuh oleh laki-laki. Mana mungkin? Memang Bapak Saudara, kalau hidup ini, ya dengar baik-baik, kalau hidup ini dikuasai oleh roh dunia, kita tidak pernah paham apa pekerjaan Kudus dalam hidup ini. Kita tidak akan mengerti. Kalau kita membaca dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 8 itu, Saudara, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Bukan biasa-biasa salam itu, Saudara. Itu mengandung faedah dalam firman Tuhan sendiri mengingatkan dia. Itulah sebabnya malam hari ini kita boleh bersuka cita. Coba salah satu membaca dari Injil Lukas pasal 2 ayat 11. Tadi juga di ekspresi sama anak tadi. Coba satu orang berdiri baca. Lukas pasal 2 ayat yang 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Puji Tuhan, terima kasih. Jemaat dikasih, hari ini telah lahir bagimu apa? Juru selamat. Di mana dia? Di mana? Jelas sekali, bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kira-kira kita hanya di kota Daud saja. Tapi kalau kita ganti kota Daud dengan Amborawang, boleh enggak? Boleh dong. Ya, coba kita sebut kota Daud itu Amborawang. Dari hari ini 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di Amborawang. Betul, Yesus ada di sana, dia juga ada di sini, amin. Kalau dia hanya untuk kota Daud, Saudara, untuk apa kita merame-rame memuji menyembah mengagunkan Tuhan di tempat ini? Tidak perlu. Tetapi dia ada di Amborawang. Itulah sebabnya kita hadir malam hari, Bapak Saudara. Telah lahir bagi kita Juru Selamat Yesus Kristus di kota Amborawang. Percaya nggak kita ada di Amborawang? Percaya nggak? Kalau kita percaya bahwa Yesus ada di Amborawang, wajib hukumnya adalah kita semua harus menjadi berkat. Tidak melihat denominasi gereja, apakah dia GKI, apakah dia GKI, apakah dia Pantekosta, apalagi gereja apalagi itu GPB yang ada di Samboja. Bukan persoalan. Tetapi kita percaya bahwa Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat adalah Tuhan yang sama, yang lahir di kota Daud dan Nazaret, yang juga ada di tempat ini. Makanya harus kita menjadi berkat bagi saudara. Dia telah lahir bagi saya. Dia telah lahir bagi kita semua, yaitu Yesus Kristus. Dia lahir di Amborawang supaya kita berubah. Perubahan terjadi oleh kenal pekerjaan Roh Kudus. Maria berpikir, saudara, mana mungkin hal itu terjadi? Tidak mungkin. Lalu ayat yang 30 kata malaikat itu padanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau boleh kasih karunia di hadapan Allah. Saya mau tanya, siapa sih tanya ini ya? Pak Pastor Agus bertunangan dengan Ibu Rina. Tiba-tiba dengar kabar dia hamil. Kira-kira apa yang terjadi Pak Pastor Agus? Melarikan diri.
Melarikan diri. Kenapa melarikan diri? Loh, yang benar dong. Masa ini terjadi. Tapi oleh karena pekerjaan Roh Kudus, maka hal itu terjadi. Dia bertanya-tanya. Berapa banyak di antara kita ini seringkali bertanya, ada nggak Tuhan itu? Ada nggak Yesus dalam hidup saya? Ada nggak Tuhan itu membela saya? Ada Tuhan itu menolong saya? Padahal Tuhan berkata apa? Marilah padaku semua yang letih apa? Terus? Dia memanggil kita bagi Islam untuk apa? Supaya setiap kita yang percaya kepadanya, dia beri jalan keluar. Dia akan menolong kita. Dia memberkati kita. Masa depan kita ada di dalam tangannya. Maka tidak perlu khawatir akan masa depanmu. Amin. Siapa yang khawatir akan masa depannya? Berarti dia percaya pada Yesus. Panggil, marilah kepadaku semua yang letih lesu punya beban berat. Maka mudah-mudahan aku menolong engkau. Betul? Amin. Amin. Ada yang di belakang saya bilang amin. Tuhan itu tidak pernah mudah-mudahan, amin. Pasti. Kalau dia memanggil saya, memanggil kita semua, berarti ada sesuatu yang harus kita selesaikan dengan dia. Ia memanggil kita supaya kita memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan dia. Itulah sebabnya malam hari ini kita bersuka cita. Bersuka cita oleh karena kasih karunia yang Tuhan berikan pada saya. Karena saya tidak mampu untuk memperoleh keselamatan itu kalau tidak melalui Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau berapa hari lagi kita merayakan minggu depan ya, tanggal 24 hari Minggu, 25 Natal. Siapa yang sudah bikin kue kering? Sudah ada belum? Belum? Kenapa belum? Ya. Atau suami belum kasih duit? Belum kasih hepeng? Belum? Kenapa? Mana bapak-bapaknya? Siapin dong, kasihan istrinya bergumul karena tidak ada kue kering. Sudah ada yang beli baju baru? Atau nunggu THR? Jadi saudara, tidak usah terlalu memikir kue kering, amin. Tidak usah terlalu mikir semua.